Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Simtek atau Sistem Informasi Manajemen Teknologi akan mempresentasikan terkait meningkatkan proses pengambilan keputusan atau enhance decision making. Untuk anggota kami sendiri atau penyusun, yang pertama ada Holisur Rohilu Ramdan dengan NIM akhir 1183. Yang kedua ada Rahmat Nizar Arianto dengan NIM 1186 dan saya sendiri Aidin Muhammad Afar dengan NIM 1192. Untuk proses pengambilan keputusan sendiri dapat dilakukan dalam 3 poin penting. Yang pertama ada pengambilan keputusan dan sistem informasi. Di subbab ini mungkin kita akan membahas terkait jenisnya, jenis-jenis pengambilan keputusan apa saja, dan tahap-tahapannya bagaimana. Yang kedua ada intelijen bisnis di dalam perusahaan, dan yang terakhir ada constituents intelligence business. Pertama ada pengambilan keputusan dan sistem informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan. Untuk jenis keputusan ini kita mengambil dari tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ada 3, yaitu senior management, middle management, dan yang terakhir operational management. Untuk ketiga manajemen ini memiliki decision making atau pengambilan keputusan yang berbeda-beda sifatnya. Yang pertama untuk top management atau senior management bersifat unstructured atau tidak terstruktur. Untuk middle management semi structure atau semi terstruktur. Jadi semi terstruktur itu campuran dari unstructured dan structure. Dan yang terakhir operational management yang sifatnya terstruktur. Jadi untuk senior management itu tadi sifatnya unstructured. Jadi maksudnya tidak terstruktur ini apa sih? Untuk kata kuncinya untuk tidak terstruktur tuh pokoknya nggak rutin dan regulasinya bersifat acak ya, nggak ada regulasi tetapnya gitu. Dia jadi lebih ke benar-benar decision making dari senior management tuh kayak dari dia sendiri kadang gitu. Nggak ada aturan khususnya tuh nggak ada. Kayak misalnya entrance or exit from markets, approve capital budget, decide long term goals. Nah, jadi untuk unstructured ini memang biasanya bersifat long term goals atau bersifat berkepanjangan untuk kedepannya gitu loh, kayak untuk ya misalnya untuk mungkin lebih ke jangka panjang ya, long term tuh. Misalnya mungkin untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita mau masuk ke pasar baru nggak, atau mau mau ke menyaingi pasar ini nggak gitu loh. Terus yang kedua middle management atau semi decision makingnya bersifat semi structure ya. Jadi yang sebelum saya katakan tadi ya, semi structure itu campuran dari unstructured dan structure. Jadi middle management ini dia mengambil keputusannya tuh ya bersifat dia ngambil struktur dulu terus baru unstructured. Kayak gimana ya? Misalnya contoh kita punya perusahaan tas. Perusahaan tas tuh mengalami kerugian besar di tahun ini. Nah, middle management ini misalnya melakukan analisis. Jadi kenapa sih bisa terjadi kolaps atau kerugian tahun ini? Nah, cara analisisnya gimana? Mungkin untuk yang sifat strukturnya, misal dia melihat bagaimana sih proses distribusinya, apa yang salah di situ, bagaimana proses produksinya, dan bagaimana entrepreneurship-nya berjalan, apa yang salah di situ. Nah, itu mungkin lebih bersifat struktur ya, karena emang di situ kan lebih rutin kita ngecek-ngecekin hal-hal distribusi, produksi, entrepreneur kan harus emang lebih rutin ya pada dasarnya. Dan ada regulasinya juga. Nah, kalau unstructured-nya untuk bagian strukturnya, middle management tuh misal melakukan wawancara terhadap karyawannya, nanya-nanyain kira-kira menurut kamu tuh apa sih yang terjadi khususnya di dalam lingkungan-lingkungan ekonomi sekitar atau lingkungan-lingkungan karyawan gitu. Terus juga mungkin dia ngambil data ekonomi eksternal gitu. Yang tentu itu juga termasuk. Jadi gitu. Jadi dalam manajemen tuh semi structure-nya itu kayak gitu. Jadi ngambil data-data yang emang bersifat rutin, data-data khususnya emang, sama dia ngambil keputusan yang di luar itu gitu. Selanjutnya ada operational management.
Nah, di operational management ini bersifat terstruktur, ya, struktur banget. Jadi udah sifatnya rutin, udah udah ada step by stepnya sesuai regulasi lah istilahnya. Ya, misalnya eh, overtime ya, misalnya ada karyawan yang lembur harus digaji berapa itu kan udah ada tahap-tahapannya bagaimana cara perhitungannya gitu kan. Terus mungkin restock inventory kita ngecekin ya inventory kita tuh udah sesuai belum, ngeristoknya tuh udah pas belum gitu loh. Ya emang kan hal-hal kayak gitu kan emang bersifat rutin gitu kan, emang ya tiap bulan atau tiap hari kan perusahaan melakukan kegiatan tersebut. Nah itu udah terstruktur istilahnya gitu. Untuk selanjutnya ada stage in decision making atau tahapan-tahapannya. Untuk tahapan-tahapannya ini pertama ada bagian intelligence. Di bagian intelligence ini kita tuh menganalisis apa sih permasalahan ininya, apa saja permasalahannya itu di bagian intelligence. Lalu untuk desain itu kita mulai mencari solusi. Apa aja sih what are the possible solution atau apa saja kemungkinan solusi yang timbul untuk masalah yang ada gitu loh. Mungkin beberapa pilihan atau solusi yang mungkin mungkin bisa dilakukan. Yang ketiga choice, untuk tahapan selanjutnya choice. Choice itu pemilihan solusi dari tadi kan kita udah menganalisis solusi apa aja sih yang mungkin bisa gitu kita lakukan. Lalu di, di stage choice atau di step choice kita udah melakukan pemilihan yang terbaik, solusi terbaik gitu. Terus yang selanjutnya implementation atau implementasi ya. Ya mungkin implementation kita udah nggak asing lagi. Implementasi itu eh inilah intinya pelaksanaan di lapangannya lagi bagaimana. Apakah solusinya bekerja atau can we make it work better gitu. Atau kita melakukan pekerjaan itu menjadi lebih baik dari solusi itu. Jadi selain mengimplementasi kita juga harus tetap memonitoring dari solusi yang kita pilih tadi apakah bekerja atau tidak. Selanjutnya peran manager pengambilan keputusan atau role management. Untuk role management ini ada classical model of management. Jadi model klasik lah istilahnya. Nah, model klasik ini ditemukan oleh Henry Fayol. Untuk classical model ada 5 fungsi khusus. Yang pertama merencanakan atau planning, terus mengorganisasikan atau organize, yang ketiga ada mengordinasikan atau ordination. Yang keempat ada memutuskan atau deciding, dan yang terakhir ada mengendalikan atau controlling. Jadi mungkin untuk merencanakan hingga mengendalikan ini, misal kita memiliki membuat perusahaan gitu ya. Nah, kita kan pasti merencanakan dulu dong, planning dulu apa aja sih yang mungkin harus kita lakukan, apa yang harus di stop, apa budgetnya berapa gitu kan harus planning dulu kan. Habis kita dapat rencananya, kita organizing tuh kita kita atur yang mana yang di bidang ini, yang mana yang di bidang itu, eh, budgetnya harus berapa yang ke sini, berapa yang distribusikannya ke sana gitu, diorganize gitu dengan baik. Terus karyawannya berapa, terus harus taruh di mana gitu. Terus yang ketiga mengordinasikan. Nah kan kalau misalnya kita buat perusahaan itu kan hmm, kita itu kan melibatkan banyak eh, banyak komponen gitu kan. Nah, kita tuh harus bisa kita tuh mengatur mereka gitu loh. Agar mereka tuh saling saling apa saling mendukung gitu, saling mensupport gitu satu sama lain dengan baik. Terus yang keempat ada memutuskan atau deciding. Jadi deciding ini setelah itu tadi kan kita memutuskan ya atau deciding. Nah untuk memutuskan tuh akhirnya kita dari ketiga habis melakukan tiga hal itu kita memutuskan atau deciding teknis khusus itu seperti apa untuk depannya gitu. Nah habis dapat decidingnya atau teknis yang benarnya itu kita juga harus mengendalikan atau controlling dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan yang ada biar nggak terjadi chaos gitu.
Nah, selanjutnya ada more contemporary behavior models atau hasil kontemporer perlakuan yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, sebenarnya untuk klasik itu eh, nggak 100% benar gitu, nggak 100% nyata gitu. Jadi ada yang menyanggah bahwa nyatanya manajemen itu ini apa lebih harus lebih reflektif, dia juga bersifat nggak lebih nggak lebih formal gitu loh, lebih informal mungkin ya. Terus dia itu more reaktif, lebih bereaksinya tuh harus lebih lebih tajam gitu. Terus malah nggak apa lebih less well organizing gitu, malah malah nggak terlalu terorganisir gitu. Jadi mereka lebih ke fleksibel sih sebenarnya, rada fleksibel ya manajemen itu. Terus less sistematis gitu. Nyatanya tuh seperti itu. Selanjutnya ada peran manajer menurut Mintzberg. Di menurut Mintzberg ada 10 peran manajer yang dibagi menjadi 3 kategori. Pertama ada interpersonal roles. Interpersonal berarti inter atau dalam diri personalnya manajer itu sendiri. Yang pertama ada figurehead. Figurehead itu ya figur ya. Ini contohnya kalau misalnya kita melihat orang atau kita sendiri ya. Kita bisa lambatin bahwa oh, dia memiliki figur seorang ayah. Figur yang dia itu care. Dia itu memiliki sebuah kepemimpinan yang baik. Mungkin kalau figurehead seorang manajer itu ya berarti figur seorang pemimpin, figur seorang manajer gitu loh, bisa ngatur gitu. Terus yang kedua ada leader. Untuk leader ini ya sesuai artinya memimpin. Jadi manajer ini punya peran untuk memimpin, mengolah, mengolah dalam artian mengatur ya istilahnya. Terus dia juga memotivasi atau bahkan mensupport bawahan-bawahan terkait manajerial sendiri. Ada liaison atau penghubung. Jadi peran dia itu juga sebagai penghubung karyawan-karyawan atau bahkan tim manajer dia itu sendiri. Yang kedua ada information roles atau peran informasi. Jadi untuk informasi ini yang pertama ada nerve center atau jadi pusat pengendali informasi itu sendiri. Di manajer kan tadi ya selain ngatur karyawannya, mensupport karyawan dia juga jadi pusat pengendali informasinya. Setelah itu ada dissemination. Jadi kan dia ngendaliin misalnya dia mendapatkan sebuah informasi baru atau informasi update dia langsung menyebarkan atau mendistribusikan informasi tersebut ke karyawan-karyawan dan orang-orang yang membutuhkan. Terus yang ketiga spokesperson, ya dia jadi kan pengendali ya, jadi dia menyampaikan sebagai penyampaian juga. Terus yang ketiga ada decisional roles atau pengambilan keputusan, peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan ini yang pertama ada entrepreneur. Jadi sebagai manajer itu kan harus melihat perkembangan, dia kan harus bisa ngembangin perusahaannya gitu kan. Nah dia dengan cara berinovasi dengan melihat perkembangan apa aja sih yang berubah, jadi dia harus bisa bisa beradaptasi gitu loh dengan dinamisnya dunia ini gitu. Terus yang kedua ada disturbance disturbance handler atau kekacauan ya, disturbance itu sendiri kan kekacauan ya atau mungkin problem lah itu. Masalah yang ada tuh dia harus bisa ngehandle masalah itu sendiri gitu loh. Terus dia juga menjadi decision making, dia mengambil keputusan terkait permasalahan tersebut. Terus yang ketiga ada resource allocator. Jadi resource allocator ini dia eh, mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan peran dan sesuai dengan peran dan kebutuhan. Misalnya kita butuh akuntan, berarti kita ngambil orang akuntansi dengan menaruh dia di keuangan, misal gitu. Terus yang terakhir negosiator, dia juga harus dapat menegosiasi. Selanjutnya ada reward decision making. Jadi peran manajer dan sistem informasi akan meningkatkan pengambilan keputusan jika mereka memberikan hasil yang positif. Nah, ada 3 alasan yang mendasarinya. Yang pertama adalah information quality, yang kedua organization, yang kedua ada organization politik, dan yang ketiga ada management filter. Yang pertama mungkin kualitas informasi ya. Kualitas informasi ya agar
agar memberikan hasil positif ya informasinya itu harus akurasinya itu harus sesuai, harus benar-benar akurat gitu, terus berintegritas, terus harus konsisten, harus komplit, harus valid juga gitu loh. Terus harus dapat diakses dengan baik. Jadi semakin baik kualitas informasinya, semakin menjamin kualitas informasinya itu, maka akan memberikan sebuah hasil yang positif. Kedua ada manajemen filter, jadi manajer memiliki perhatian selektif, fokus pada beberapa jenis masalah dan solusi, dan bisa menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep mereka. Dan yang ketiga ada organisasi politik. Nah, untuk organisasi politik ini organisasi yang berbentuk birokrasi yang memiliki kompetensi untuk bertindak tegas terkait lingkungan yang berubah. Jadi mereka tuh harus mampu beradaptasi gitu. Kalau misalnya lingkungannya berubah, ya bisnisnya juga perlu mengadopsi model bisnis baru gitu loh untuk bertahan hidup. Ya mungkin itu selanjutnya dijelaskan oleh. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang intelijen bisnis di dalam perusahaan. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan intelijen bisnis? Intelijen bisnis adalah istilah yang digunakan oleh para pemasok perangkat keras dan perangkat lunak serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur bagi pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data yang besar. Lingkungan intelijen bisnis. Ada 6 elemen dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, data diri di lingkungan bisnis. Bisnis ini akan berhadapan dengan data yang terstruktur maupun yang tidak struktur dari banyak sumber yang berbeda, termasuk data yang besar. Data ini itu perlu untuk diintegrasikan dan diorganisasi sehingga mereka dapat dianalisis dan digunakan oleh para pengambil keputusan manusia. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Dasar mendasari intelijen bisnis merupakan suatu sistem database yang luar biasa yang menangkap semua data relevan untuk mengoperasikan bisnis. Data akan disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan dan serangkaian data mart yang saling berkaitan. Yang ketiga, seperangkat alat bantu analitis bisnis. Seperangkat alat bantu perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para manajer dan menelusuri perkembangan dari bisnis dan menggunakan indikator-indikator kunci dari kinerja. Kemudian, yang keempat, metode dan penggunaan manajerial. Bermacam-macam metode manajerial yang mendefinisikan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana perkembangan akan diukur. Hal ini meliputi manajemen kinerja bisnis dan pendekatan balance scorecard yang menitikberatkan pada indikator kunci bagi kinerja dan analisis strategi industri yang menitikberatkan pada perubahan dalam lingkungan bisnis yang umum dengan perhatian khusus pada para pesaing. Kemudian yang kelima ada platform pengiriman SIM, DSS, dan ESS akan mengirimkan informasi dan pengetahuan kepada orang-orang yang level berbeda di dalam perusahaan seperti para karyawan bagian operasional, kemudian para manajer menengah, dan para eksekutif senior. Kemudian yang terakhir ada antarmuka pengguna. Serangkaian perangkat lunak analisis bisnis ini sangat menekankan pada teknik-teknik visual seperti misalnya dashboard dan scorecard atau kartu nilai. Mereka juga dapat mengirimkan laporan pada BlackBerry, iPhone, dan perangkat hingga mobile lainnya maupun portal web perusahaan. Intelijen bisnis dan kapabilitas analitis. Intelijen bisnis dan analisis bisnis ini tuh menjanjikan untuk mengirimkan sebuah informasi yang dengan tepat, hampir mendekati real time kepada para pengambil keputusan, dan alat bantu analisis membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Di sini ada 6
fungsionalitas analisis yang sistem BI kirimkan untuk mencapai hasil tersebut. Pertama ada laporan produksi, kedua laporan yang memiliki parameter, yang ketiga dashboard atau scoreboard, yang keempat ad hoc query atau pencarian atau penciptaan laporan, yang kelima penelusuran, dan yang terakhir peramalan skenario model. Intelijen bisnis dan kapabilitas bisnis. Pertama, siapa yang menggunakan intelijen bisnis dan analisis bisnis? Lebih dari 80% audiens dari BI terdiri atas para pengguna yang santai, sangat mengandalkan pada laporan produksi, di mana para eksekutif senior cenderung menggunakan BI ini untuk memonitor aktivitas perusahaannya dengan menggunakan antarmuka visual seperti misalnya dashboard dan kartu nilai. Dan memasukkan query dan memilah-milah serta membagi data seiring dengan dimensi yang berbeda. Para karyawan operasional akan sejalan dengan para pelanggan dan para pemasok. Sebagian besar mencari laporan yang telah dikemas. Kemudian yang kedua adalah laporan produksi. Output yang paling banyak digunakan dari alat bantu BI adalah laporan produksi yang telah dikemas. Kemudian yang ketiga analisis prediktif. Analisis ini menggunakan analisis statistik, kemudian teknik penelusuran, data historis, dan asumsi mengenai kondisi pada masa mendatang untuk memprediksi kecenderungan masa yang akan datang dan pola perilaku. Kemudian analisis data besar. Sekarang ini beberapa paritel online telah memulai untuk menggunakan data pelanggan online dan dalam gerai sangat besar yang telah mereka kumpulkan seiring dengan data pada media sosial untuk merekomendasikan produk menjadi individual. Yang terakhir adalah visualisasi data, analisis visual, dan sistem informasi geografis. Visualisasi data dan alat bantu analisis visual dapat membantu para pengguna untuk melihat pola dan hubungan dalam jumlah besar yang sulit dipahami ya jika data disajikan dalam bentuk daftar, teks tradisional atau angka-angka. Data ini disajikan dalam berbagai macam bentuk seperti grafik, diagram, dashboard, dan peta. Kemudian sistem informasi geografis adalah suatu kategori khusus dari alat bantu untuk membantu para pengambil keputusan memvisualisasikan permasalahan yang memerlukan pengetahuan mengenai distribusi secara geografis atas orang atau sumber daya lainnya. Strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Ada dua strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas BI dan BA. Kondisi pertama, di mana integrasi secara menyeluruh, resikonya pemasok tunggal yang menyediakan kepada perusahaan solusi total, baik perangkat maupun perangkat lunak, membuat perusahaan bergantung pada wewenang penetapan harga. Keuntungannya hanya berurusan dengan satu pemasok tunggal yang dapat mengirim dengan skala besar. Solusi 2, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan kemandirian. Tetapi dengan resiko berpotensi tinggi, menyulitkan dalam mengintegrasi platform perangkat lunak terhadap perangkat keras maupun perangkat lainnya. Selanjutnya akan didiskusikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konversi intelijen bisnis. Nah, di bab konversi intelijen bisnis ini ada beberapa subbab. Yang pertama itu dukungan keputusan untuk manajemen operasional dan menengah. Yang kedua itu ada dukungan keputusan bagi manajemen senior. Dan yang ketiga ada sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. Nah, dukungan keputusan untuk manajemen operasional dan menengah. Manajemen operasional dan menengah umumnya itu dibebankan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek yang penting atau bisnis berkisar dari penghentian mesin dari divisi pabrik hingga penjualan harian atau makanan franchise hingga lalu lintas harian pada situs web perusahaan. Nah, sistem informasi manajemen ini mendukung jenis pengambilan keputusan dan keluaran utamanya adalah serangkaian laporan produksi rutin berdasarkan data yang diambil dan dirangkum dari sistem proses transaksi yang berdasarkan perusahaan.
Nah, semakin banyak manajer menengah mengambil rapat ini secara online di portal perusahaan, dan dapat mengajukan pertanyaan secara interaktif untuk mengetahui mengapa kejadian ini terjadi. Nah, di sini yang kedua itu ada dukungan keputusan bagi manajemen senior. Sebagian produser pengambilan keputusan dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk memastikan keputusan. Misalnya, produksi, contoh struktur keputusan manajemen operasi, manajemen teknis, dan manajemen strategis. Nah, hubungan keputusan bagi manajemen senior yaitu ada dua. Yang pertama itu balance scorecard atau kartu catatan angka yang seimbang, dan yang kedua itu metode manajemen kinerja perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini dapat membantu manajer untuk memusatkan perhatian pada informasi kinerja yang sangat penting yang mempengaruhi probabilitas dan kesuksesan perusahaan. Kerangka balance ini dianggap seimbang karena hal ini menyebabkan manajer lebih fokus pada kinerja finansial, misalnya, yang dapat mempengaruhi pada saat ini seperti efisiensi proses, bisnis, kepuasan pelanggan, dan juga peraturan karyawan. Yang ketiga ini sistem mendukung keputusan kelompok atau GDSS. Nah, sistem mendukung keputusan kelompok adalah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh sekelompok pengambilan keputusan yang bekerjasama sebagai satu kelompok. GDSS ini mendukung para pengambil keputusan bertemu bersama-sama untuk mencapai keputusan secara lebih efisien dan terutama bermanfaat dalam peningkatan produktivitas rapat. Nah, GDSS ini bergantung pada komposisi kelompoknya. Nah, tugasnya pilihan perangkat yang mendukung rapat dan konteks organisasional dari rapatnya. Nah, karakteristik dari GDSS. Yang pertama, GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana, yang merupakan konfigurasi dari kelompok sistem yang telah ada. Yang kedua, sistem ini bertujuan untuk mendukung kelompok pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Karena GDSS harus meningkatkan proses pengambilan keputusan atau hasil dari suatu kelompok. Yang ketiga, GDSS mudah dipelajari dan digunakan. Nah, sistem ini mengakomodasikan pengguna dengan berbagai tingkatan pengetahuan komputerisasi. Yang keempat, GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragam tingkatan kelompok organisasi keputusan. Dan yang kelima, GDSS dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas seperti penghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.